Hello, welcome back bros, balik lagi di channel Hobby Brothers. Di video kali ini kita akan unboxing dan review Figma Yuji Itadori. So, kira-kira apa saja aksesoris yang didapat di Figma ini, lalu bagaimana kualitas dari figur ini. So, mari saja kita langsung saksikan di video kita kali ini. Yuji Itadori adalah main karakter di seri Jujutsu Kaisen. Selain figur dari Figma yang akan kita review, sebenarnya untuk Yuji Itadori sendiri, figurnya telah juga rilis di lini sebelah yaitu SH Figuarts. Kita mulai dari bagian kepala ya. Kita bisa lihat untuk bagian kepala ini rambut dari Yuji Itadori sendiri detailnya cukup bagus ya, dengan warna merah jambu seperti yang ada di animenya. Di luar dugaan ternyata sculpt dari rambut ini cukup tajam ya. Lalu untuk rambut bagian bawah ada berwarna hitam, gradasinya juga cukup rapi. Lalu untuk sculpt di bagian wajah ya, bagian mata, lalu hidung dan mulut detailnya juga cukup rapi ya. Lalu untuk bagian shawl yang menutupi seluruh leher, kita lihat juga mempunyai detail yang cukup rapi. Bisa dilihat di detail kerut-kerutan yang ada di sepanjang shawl, dilengkapi dengan ornamen dua kancing berwarna emas yang terletak di bagian depan shawl. Berikutnya untuk bagian baju, untuk figur ini sendiri Yuji Itadori memakai setelan seragam biru tua yang sedikit gelap karena desainnya yang cukup simpel ya, sehingga untuk detailingnya tidak terlalu menonjol, hanya terkesan kerutan-kerutan yang cukup detail ya di sekitar bagian depan dan juga bagian lengan. Lalu ada ornamen kancing berwarna emas di bagian kiri atas di seragam Yuji Itadori. Untuk bagian belakang ya, kita bisa lihat ada colokan yang nantinya bisa kita pakai untuk stand base. Lalu untuk bagian lengan kita lihat dengan seksama ya. Di sekitar pergelangan tangan kita bisa lihat detailing untuk baju bagian dalam yang berwarna merah agak sedikit menonjol di sekitar pergelangan tangan figur ini. Lalu berikutnya untuk bagian celana panjang dengan warna yang senada dengan seragam ya. Kita bisa lihat juga untuk detailingnya juga tidak begitu menonjol, hanya kerutan-kerutan halus di sepanjang celana hingga ke bagian bawah. Mungkin yang agak mengganggu adalah desain di sekitar bagian lutut ya, yang menonjolkan join lututnya sehingga kurang estetik saja kalau dilihat. Next, untuk detail bagian sepatu kita bisa lihat cukup oke ya, dengan warna merah dan tali sepatu berwarna hitam. Secara overall cukup bagus. Namun untuk bagian bawahnya sangat disayangkan ya, polosan. Tidak ada efek apa-apa untuk alas sepatunya. Secara overall kualitas bahan di Figma Yuji ini menurut kita agak sedikit ringkih ya. Kita bisa lihat untuk pangkal paha partnya mudah lepas seperti ini. Lalu begitu pula untuk bagian join di ankle yang ada di bagian sepatu ya, kita bisa lihat juga cukup ringkih, jadi kita perlu berhati-hati untuk menggerakkannya.
Berikutnya untuk aksesoris dan part apa saja yang didapat di figur ini. Yang pertama adalah kita pastinya akan mendapatkan beberapa part dari tangan ya. Yang menarik adalah ini part di mana ada lidah yang menjulur di telapak kanan. Lalu yang kedua adalah part dari rambut dan juga faceplate Sukuna. Lalu juga beberapa ekspresi dari Yuji sendiri ya. Lalu efek serangan api berwarna biru. Serta tak lupa ada base dari Figma seperti biasanya ya. Dan tak ketinggalan juga ada join cadangan serta efek api berwarna merah. Untuk artikulasi sendiri, figur ini kita mulai dari bagian leher ya. Untuk bagian leher, artikulasinya kurang bagus ya. Kita bisa lihat untuk artikulasi join leher ini terhalang oleh shawl, sehingga pergerakannya agak kaku ya. Berikutnya untuk join torso juga memiliki problem yang sama ya. Untuk pergerakannya sedikit kaku. Kita bisa lihat untuk pergerakan ke depan membungkuk seperti ini dan ke belakang sedikit susah ya. Tidak seluas seperti biasanya. Untuk bagian join pangkal lengan juga kualitasnya kurang oke ya. Tidak seluas untuk pergerakan di figur-figur yang lainnya ya. Begitu pula untuk bagian pergelangan tangan yang cukup lumayan terbantu ya dengan pergerakan atau rotasi memutarnya yang cukup luas. Untuk join di pangkal paha cukup oke ya. Untuk kualitas joinnya dengan pose split seperti ini, cuman seperti yang tadi kita bilang ya, agak ringkih di sekitar colokan join sehingga mudah lepas. Seperti ini ya. Kita tidak tahu apakah berlaku di semua figur Yuji ataukah berlaku di barang punya kita saja ya. Untuk pergerakan ke depan dan ke belakang lumayan oke. Untuk join lutut juga cukup oke ya. Artikulasinya kita bisa lihat untuk ditekuk ke belakang 90 derajat lebih seperti ini. Berikutnya untuk join ankle yang ada di dalam part sepatu. Untuk pergerakannya juga cukup oke. Rotasinya bisa kita putar hingga 360 derajat seperti ini. Yang terakhir di join telapak kaki ya. Pergerakannya juga cukup oke, tidak ada masalah. Secara overall kualitas join untuk figur ini agak sedikit mengecewakan ya. Karena ada beberapa join yang menurut kami tidak maksimal untuk pergerakannya. Figma Yuji Itadori dirilis pada bulan Oktober tahun 2022 sebagai rilisan standar atau reguler dengan bandrol sekitar 7.091 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1 juta rupiah. Untuk figur Figma ini menurut kami beberapa kelebihannya adalah yang pertama di kemiripan dengan aslinya ya secara proporsi dan juga detailing warna dan juga kostum yang dipakai serta faceplate yang bagus. Lalu yang kedua adalah banyaknya aksesoris yang disertakan di figur ini. Untuk kekurangannya sendiri, menurut kami yang pertama adalah di bagian join yang utama, yaitu banyak join-join yang tidak maksimal pergerakannya, terutama di bagian leher dan juga bagian torso ya. Lalu yang kedua, colokan join, terutama di bagian pangkal paha, tidak seret atau gampang lepas ya. Sekian dulu video review kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, lalu like,
komen dan share video ini jika kalian suka, dan tetap dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Happy forever, bros for life. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. See ya bros.